kita juga boleh terpengaruh dan meninggalkan iman kita. Sebab di sana kata dialah yang mempunyai Tuhan yang benar. Di sini juga berkata dialah yang menyembah Tuhan yang benar. Jadi akhirnya orang berkata begini, Tuhan semua sama. Saudara-saudari, kita mau memberi perbezaan yang sangat jelas. Saya mau beritahu di sini tidak ada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah di tempat ini. Ya. Kita tidak ada Tuhan yang sama. Walaupun kita dengar orang berkata di sana, semua Tuhan sama. Saya beritahu Anda, tidak ada Tuhan yang sama. Walaupun ada agama yang coba menceritakan latar belakang Alkitab, tetapi menurut versi mereka, bukan menurut apa yang Alkitab nyatakan. Oleh itu sesuai dengan teks Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, maka saya mau mengajak jemaat untuk melihat kebenaran yang sejati seperti yang direkodkan di dalam Injil ini. Jadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 18, kita mesti belajar untuk memahami kebenaran itu. Ya, kita perlu memahami. Ya, kita tahu permulaan segala sesuatu, belajar memahami bagaimana segala sesuatu di bumi ini dimulai, kan? Dan kita juga perlu mengerti, ya. Saya dan saudara-saudari berdasarkan teks ini kita dipanggil untuk mengerti bahwa dunia ini ada pencipta. Kita mesti mengerti bahwa ada pencipta dan ada yang dicipta. Siapa yang pencipta dan siapa yang dicipta. Kita mesti mengerti itu untuk memahami kebenaran yang sejati. Dan saudara-saudari juga di dalam teks ini kita diajar untuk mengetahui apa yang diberikan oleh pencipta kita. Dalam teks ini sangat penting untuk kita mengetahui apa yang pencipta kita berikan kepada manusia yang diciptanya. Dan yang keempat, saudara-saudari, apa yang pencipta kita berikan kepada kita, respon kita ialah kita mesti mengakui kebenaran yang diberikan oleh pencipta kita. Nah, itulah isi khotbah pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan keempat perkara ini, memahami, mengerti, mengetahui, mengakui, saya mau kongsikan dengan singkat keempat perkara ini. Kita lihat yang pertama, memahami permulaan segala sesuatu. Kita baca sama-sama tajuk kecil ini, 2, 3. Memahami permulaan segala sesuatu. Sebab di dalam kitab Injil Yohanes bab yang pertama ini, ayat yang pertama, dia ditulis seperti ini. Pada mulanya. Dia bercakap mengenai permulaan. Tidak ada tariknya. Tidak ada waktu yang khusus disebut mengenai bila mulanya, tetapi disebut sebagai pada mulanya. Tiada tarik tertentu, tetapi Alkitab memberitahu dunia ini pada mulanya dimulai dengan kata yang disebut di sini firman. Pada mulanya, ini bercakap mengenai permulaan segala sesuatu. Alkitab memberitahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam ayat ini, saudara-saudari, mari kita perhatikan ada pengulangan. Ya, pengulangan ini sangat penting sebab bila ayat Alkitab diulang lebih dari satu kali, itu bercakap mengenai ada penekanan penting. Apa yang ditekankan penting di sana? Dalam ayat 1 dan ayat 2, pada mulanya. Nanti dalam ayat yang kedua, kembali kepada ayat tadi, dalam ayat yang kedua juga disebut pada mulanya. Maka penulis Injil Yohanes mau supaya saya dan dengan penuh hormat saudara-saudari memahami mengenai permulaan alam semesta ini. Pada mulanya ada sumber yang membuatkan ia terjadi dari yang tidak ada menjadi ada.
Manusia dapat mencipta sesuatu, contohnya meja ini ataupun speaker ini, tetapi manusia mencipta dari bahan yang